Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dong Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama Admin Sembulan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini admin mau bahas tentang sesuatu hal yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu bocornya foto atau ya beberapa foto lah dari kemunculan Xiao Xiao dalam bentuk The Heaven yang sepertinya kemarin dihapus ya di episode 133. Dan ini memunculkan banyak spekulasi dari para netizen. Bagaimanakah Xiao Xiao ini akan muncul, ataukah apa gambar ini scene dari penampilan Xiao Xiao ini akan dimunculkan lagi nanti di beberapa plot mendatang ya, karena memang momen-momen kemunculan dari Xiao Xiao itu sebetulnya kemarin ya, di waktu Xiaoyan masih koma ya, ketika mau upgrade menjadi Dojin. Oke, bagi teman-teman yang tertarik tentang bocornya beberapa foto dari kemunculan Xiao Xiao ini, silahkan jangan skip video ini, tetap stay tune di channel ini. Tapi jika teman-teman tidak menyukai atau tidak tertarik dengan pembahasan admin tentang kemunculan Xiao Xiao ini, sekalian boleh skip dan cari video admin yang lainnya yang mungkin menurut kalian lebih menarik. Oke, kita akan berjumpa setelah intro ini. Oke teman-teman, kemunculan dari Xiao Xiao ini baru dimunculkan beberapa hari yang lalu ya. Dan seperti kita tahu bahwa dalam novelnya kita bisa lihat hubungan dari Xiao Xiao ini adalah anak dari Xiaoyan dan Medusa mengalami dengan insiden dari Fahrenheit Flame dulu di Akademi Jianan. Jadi dia adalah anak dari Xiaoyan dan Medusa. Namun dalam versi animasinya ini mendapatkan sedikit perbedaan adaptasi, di mana Xiao Xiao ini dilahirkan dari tubuh jiwa ya, dari ya bisa disebut sebagai cloning dari Medusa ya, atau bisa jadi dia reinkarnasi dari ular piton kecil yang dulu selalu bersama Xiaoyan. Nah, mengenai penampilan yang bocor ini ada beberapa sebab ya, kemungkinan. Sebelumnya Xiao Xiao itu dikonfirmasi hadir setelah adanya tahap embrio yang dimunculkan dalam seri Donghua. Nah, tahap embrio ini dimunculkan oleh pihak animasi ketika Xiaoyan sudah berada di Zhongzhou ya. Dan memang tahap embrio ini tidak ada dalam versi novelnya. Ini adalah tambahan dari versi animasinya oleh sutradara. Dan awalnya kita meyakini bahwa versi full dari penampilan Xiao Xiao akan dimunculkan ketika Xiaoyan dalam keadaan koma kemarin di episode 133 ya, ketika dia koma melawan Zai Xing saat membebaskan Yalo. Tapi ya sangat disayangkan bahwa ternyata tidak dimunculkan. Ada juga spekulasi mengatakan bahwa ada keluhan dari netizen atau memang pihak studio masih kebingungan untuk memunculkan alasan dari kelahiran Xiao Xiao ini atau hubungan dengan protagonis ya, sang ayah yaitu Xiaoyan. Dan kebocoran dari foto-foto ini dikonfirmasi memang diterbitkan di beberapa website atau artikel ya. Anda juga menemukan ini di artikel. Jadi ketika kalian cari di Weibo pun bahkan di postingan-postingan yang populer itu tidak ada postingan yang berkaitan dengan foto Xiao Xiao ini. Apakah mungkin sudah difilter oleh pihak Weibo resminya, atau memang ada yang sudah menghapus ya atau sudah tertumbuk. Tapi biasanya kalau foto-foto baru seperti ini akan muncul di tahap di dashboard awal ya, ketika banyak netizen yang merepost ulang gitu. Sekarang sudah tidak ditampilkan lagi di Weibo ya. Sebelumnya mungkin ada karena 3 hari yang lalu ya ketika kemunculannya. Dan memang kemunculan dari Xiao Xiao ini tadinya karena scene dari Fahrenheit Flame ya, ketika Xiaoyan dan Medusa terjebak dalam menara api itu dihapus, maka kemunculan dari Xiao Xiao ini menjadi sedikit rumit ya, dengan alasan apa yang menyebabkan kemunculan dari anak ini ya. Apalagi kita tidak punya keterangan bagaimana seorang manusia ular dari klan Medusa ini bisa memiliki keturunan, apakah melalui proses yang normal dengan menikah ya. Itu juga tidak dijelaskan secara pasti dalam animasi dan novelnya. Dan juga
kemungkinan kedua dilahirkannya itu dengan menggunakan pil awan pertama tingkat 8. Ya, awalnya dikira dengan pil itu Xiao Xiao akan dilahirkan, karena dengan pil tingkat 8 ini akan dimasukkannya esensi darah dari Xiaoyan, dan itu bisa menjadi sedikit alasan kenapa Xiao Xiao memiliki darah dari Xiaoyan. Tapi di versi animasinya kembali itu tidak ditampilkan atau tidak dimasukkan ke dalam plot cerita, malah menggunakan darah dari suku naga, ya, dari Xian. Itu yang menjadi menambah kemarahan dari Xiao Xiao. Dari Xiao Xiao, kemarahan dari para netizen, ya, karena semakin ambigu kemunculan daripada Xiao Xiao ini. Ya, kita lihat di beberapa Wikipedia yang khusus membahas Battle Heaven. Di sana memang masih ditampilkan bahwa Xiao Xiao ini ya garis keturunan dari Medusa, dan klan Xiao juga menurunkan keturunan Daudina. Ini memang yang agak sulit, itu ini keturunan dari klan Xiao dan keturunan Daojin, ya, ini masih ambigu, ya, bagaimana ini akan bisa ditampilkan dalam versi animasinya. Apakah ada perubahan nanti dari versi komiknya, ya? Karena kalau kita lihat dari versi lainnya seperti versi komiknya, nah Xiao Xiao dari versi komiknya itu memang dikatakan masih bisa masuk akal dia menjadi anak dari Xiaoyan, karena versi Xiao Xiao di komik itu mendapatkan pil tingkat 8 dengan darah dari Xiaoyan gitu. Itu masih bisa dijelaskan. Meskipun di sana dikatakan juga bahwa Medusa tidak mengakui dia anaknya, hanya mengakui sebagai dia sebagai cloningnya gitu. Tapi dia menjadi anak angkat dari Xiaoyan. Jadi Xiaoyan tidak menafikan Xiao Xiao, tapi dibuatnya menjadi anak angkatnya. Karena di versi komiknya juga diperlihatkan bahwa komik mengadaptasi istri tunggal untuk Xiaoyan, yaitu Sun Er. Apakah versi animasinya juga akan membuat Xiao Xiao menjadi anak angkat kembali? Itu yang sangat tidak diinginkan oleh para netizen. Oke teman-teman, mungkin bagi yang penasaran dari potongan-potongan foto Xiao Xiao, kita akan mulai. Admin dapat ini dari sebuah artikel. Nah, ini salah satunya. Ini salah satu foto penampilan dari Xiao Xiao yang bocor. Ya, di sini diperlihatkan penampilan Xiao Xiao seperti mana yang digambarkan di foto awal dari Weibo resmi, ya, dengan rambut yang diikat kuncir seperti ini. Diperlihatkan dia sedang menggandeng tangan Medusa di sini, ya. Nah, ini memang apakah ini adalah scene kemarin yang seharusnya dimunculkan, atau ini adalah potongan dari atau foto yang diambil screenshotan dari plot yang masih belum ditampilkan, ya. Kita tidak tahu, tapi ya momen di novelnya harusnya kemarin. Lalu ada lagi scene di mana Medusa dan Xiao Xiao ini berjalan dengan memegang satu lampion, ya. Ini Cailin sedang memegang lampion bersama dengan Xiao Xiao. Di sini memang diperlihatkan Xiao Xiao sudah lebih besar, ya, mungkin sekitar 5 tahunan, 5 atau 4 tahunan. Dengan ornamen pakaian, ya, pakaian Tiongkok, ya. Nah, ini adalah scene di mana apakah ini adalah scene ke depannya, ya, karena di sini diperlihatkan Xiao sudah lebih tinggi, ya. Oke, selanjutnya diperlihatkan bahwa di sini ada plot di mana Xiao terlihat sedih, ya. Mungkin ini menggambarkan mereka sedang merindukan ayahnya, ya. Lalu ada lagi foto selanjutnya ialah Xiao yang melepaskan sebuah lampion. Nah, dalam budaya Tiongkok sana, melepaskan lampion itu melambangkan ketika mereka merindukan seseorang atau mengirimkan doa kalau dalam kita mungkin, ya. Nah, ini kemungkinan besar adalah di mana Xiao dan Medusa itu merindukan Xiaoyan, sehingga Cailin menemani Xiao untuk melepaskan lampion. Dan memang tidak ada scene selanjutnya, itulah foto-foto yang tadi digambarkan adalah proses kelahiran dari Xiao, kelahiran yang abnormal menurut admin karena dilahirkan di luar tubuh. Meskipun memang ular melahirkan dengan cara bertelur, ya, kalau memang ular, tapi kan sekarang Cailin sudah menjadi manusia dengan tidak memiliki ekor ular di belakang. Jadi proses kelahirannya harusnya normal gitu kalau memang dilahirkan sebagai manusia. Tapi karena dia juga penerus Medusa, jadi ya mungkin ada beberapa pengecualian, ya, untuk binatang sihir. Nah, ini adalah tampilan Xiao yang diterbitkan oleh pihak resmi. Memang konsisten
penampilannya di sini dengan ornamen ini dan rambut yang dikepang dua, wajah bulat dan rambut poni ya. Nah, di sini juga di dahinya ada sebuah simbol ya, apakah ini simbol dari keturunan klan Shao atau tato klan Shao, belum terkonfirmasi. Oke teman-teman, nah itu saja yang bisa admin bahas. Dengan bocornya ini memang ada beberapa spekulasi ya, dimana karena scene dari Fahrenheit Flame ini dihapus, jadi memang sedikit agak rumit mungkin bagi pihak produser untuk mempublikasikan alasan kemunculan dari Xiao Xiao ini. Menurut teman-teman, kira-kira kemunculan Xiao Xiao akan terjadi kapan, di momen apa? Jika memang yang digambarkan di sini adalah bagian dari sebuah adegan film yang belum ditampilkan. Salah satunya ialah kalau kita lihat di versi novelnya ya, pertemuan pertama Xiao Yan dengan Xiao Xiao ini ya, nanti ketika Xiao Yan sudah keluar dari makam surgawi ya, sudah keluar dari makam surgawi dan sudah menjadi Dozun yang lebih tinggi dan membawa ratusan atau puluhan Dozun ke Kekaisaran Jama untuk menyelamatkan kerajaan Jama atau aliansian lebih tepatnya, yang diserang oleh orang-orang dari sekte Singalangit dengan koalisinya yaitu Aula Jiwa. Ya mungkin itu masih lama ya, karena nanti Xiao Yan juga harus bertemu dulu dengan leluhurnya dan sebagainya gitu ya, dan mendapatkan warisan dari tato klan Shao gitu. Jadi ya masih cukup lama. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang kita bisa bahas di video singkat kali ini, yaitu kebocoran dari foto-foto Xiao Xiao yang sekarang lagi ramai diperbincangkan. Meskipun di Weibo sekarang sudah susah untuk dapat scene ini, apa mungkin difilter oleh para Weibo resmi ya. Dan itu saja mungkin ya, masih positive thinking bahwa Xiao Xiao akan ditampilkan baru-baru ini ketika fotonya sudah ditampilkan, sebagaimana episode-episode sebelumnya ya, ketika Fate yang dimunculkan, salah satu musuh bebuyutan Xiao Yan dari Pavilion Angin Petir yang sebentar lagi juga akan dipertemukan oleh Xiao Yan ya, ketika upgrade kekuatan Dozun di scene runtuhan Dosing ya, sebentar lagi Feitian akan bertemu lagi dengan Xiao Yan. Dan sebelumnya juga Feitian ditampilkan bocorannya seperti ini ya, ada fotonya, ada videonya gitu. Tapi sayangnya yang sekarang dimunculkan bocorannya hanya berupa foto saja, tidak ada video. Ya kita harapkan ini akan lebih cepat dimunculkan sehingga lebih cepat tamat. Kita bahas animasi lainnya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. See you next time. Salam Donghaul Lover.